Ya, ada 12 hukum bioenergi. Hukum yang keempat yaitu hukum kejelasan. Ketika saudara itu memiliki keinginan, harapan yang jelas, begitu saudara menjiwai keinginan saudara, batin banget nih dengan keinginan saudara. Ya Allah, saya pengen banget, ya Allah, saya ingin itu, ya Allah. Ya, dengan begitu yakin ya, maka energi orang lain dengan cara-cara yang tidak terduga itu akan merespon. Setiap kali saudara itu memulai ketegasan, mempunyai komitmen untuk tindakan tertentu yang baik, maka tidak ada yang bisa menghentikan langkah saudara. Saya selalu ngomong tuh sama yang suka bantu-bantu saya, mitra saya suka ngomong, jangan pernah berhenti melangkah jika kamu ingin melakukan kebaikan. Jangan pernah. Ini yang selalu saya omongin. Jadi walaupun kadang seringkali kebaikan yang kita lakukan tidak memberikan imbalan secara langsung, tidak memberikan materi secara langsung. Seperti sekarang program yang hampir setiap bulan, ya setiap minggu kita lakukan secara gratis. Ini tidak memberikan imbalan secara langsung materi kepada mereka. Mereka harus lembut juga. Gak masalah, saya ngomong ke mereka, saudara jangan pernah berhenti lakukan terus itu. Karena saudara sedang melakukan kebaikan. Saudara sedang menghubungkan energi saudara dengan energinya Allah. Tapi ketika saudara gak jelas, saudara bingung, ya, saudara frustasi dengan hidup saudara, ya, saudara galau terus-menerus, maka sebetulnya saudara sedang mengikat energi personal Anda. Saudara sedang mengikat tuh. Energi saudara sedang berhenti. Saudara energi stagnan. Jadi saudara ingat-ingat nih untuk alumni-alumni semua saudaraku. Kalau saudara ini ada harapan-harapan yang sudah akses bioenergi, tapi ternyata itu belum juga ada keberhasilan, masih ada kegagalan. Coba ingat, kira-kira lebih banyak setiap harinya semangat, apa lebih banyak kegalauan, lebih banyak percaya, apa lebih banyak keraguan, lebih banyak kejelasan atau lebih banyak bingungnya. Coba saudara ingat-ingat. Kalau ternyata lebih banyak galaunya, itulah yang menjadikan energi saudara stagnan. Energi saudara tidak terhubung ya dengan berbagai potensi yang sudah disediakan oleh Allah. Nah, pada saat saudara itu mengalami kegagalan dan biasanya banyak orang berhenti mengakses bioenergi baru 1 bulan, 2 bulan, kok ternyata merasa seolah-olah kalau memanfaatkan bioenergi langsung bruk di depan matanya saja. Oh, enggak kayak gitu cara kerjanya. Maka biasanya pada tahap ini saudara langsung kecewa. Saudara langsung menganggap bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kegagalan. Saudara selalu menganggap bahwa wah ini enggak bermanfaat. Padahal gitu, ini sebagai sinyal ya bahwa ya apa yang saudara lakukan, ya apa yang saudara pikirkan belum jelas. Apa yang saudara rencanakan, saudara kerjakan itu masih dipenuhi oleh keraguan. Jadi kenapa saudara itu kecewa, khawatir, cemas, itu sinyal energi saudara. Kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan yang muncul dalam hidup saudara itu sebagai sinyal energi saudara, cuma saudara nggak tahu bahwa apa yang menjadi harapan-harapan saudara, apa yang sedang direncanakan oleh saudara itu nggak jelas, nggak fokus. Nah, ini saudara, itu bentuknya kekhawatiran, takut, kemarahan. Walaupun mungkin sebab kemarahan itu, sebab kegalauan itu karena berbagai sebab, ya tapi ini adalah sinyal. Kalau mau ngomong kayak gini, hei Fulan, ya, kamu marah, kamu galau, kamu sakit hati, itu karena sebetulnya kamu nggak jelas loh hidupmu, kamu nggak jelas loh keinginanmu. Kalau energi itu bisa ngomong kayak gitu sama saudara. Nah ini saya mewakili tuh omongannya energi sama saudara. Jadi yang perlu saudara lakukan sekarang nih, saudara mulai melihat dan mengkaji ulang di mana yang kurang jelas,
dengan harapan saudara, dengan perasaan saudara, dengan rencana saudara, dengan tindakan-tindakan saudara. Di mana yang kurang jelas? Coba saudara tengok. Karena kejujuran pada diri saudara dalam menyimpulkan situasi dan kondisi yang ada itu sangat diperlukan. Karena banyak orang yang tidak jujur pada diri sendiri, nyalahinnya orang lain kalau ada kegagalan. Tapi coba saudara mulai jujur. Pada saat mulai sekarang, coba saudara, Bapak, Ibu, saudaraku, mulai jujur pada diri sendiri. Kenapa harapan itu belum terwujud? Kenapa masih gagal? Apa sih yang kurang dalam perasaan saudara, dalam tujuan saudara, dalam tindakan-tindakan saudara? Pasti saudara nanti akan dapat jawabannya kalau saudara jujur. Kalau saudara nanti mendapat jawabannya yang benar, ya, maka saudara harus berani memperbaiki diri sendiri. Saudara harus mampu, ya, berani mengambil tindakan yang tepat dan jelas. Walaupun seringkali tindakan yang saudara ambil yang jelas, yang tepat, seringkali itu tidak ngenakin hati. Kadang-kadang bersinggungan dengan orang lain. Jangan sampai saudara ngomong kayak gini, nanti takut mengecewakan saudara saya, takut saya nanti menyinggung harga diri keluarga saya, takut nanti menyinggung anak saya, takut. Ya, kalau saudara takut, ya sudah deh, gagal terus seumur hidup ya. Jangan salahin orang lain. Wong saudara itu nggak enak sama orang lain. Nih, jadi setelah saudara jujur pada diri sendiri, ya apa yang kurang jelas pada saudara, apa perasaan saudara, ya maka saudara mulai setelah dapat jawabannya, ambil tindakan yang tepat jelas. Walaupun kadang-kadang ya tindakan saudara mungkin akan menyinggung orang lain. Ya selama tidak secara sengaja saudara menyinggung, tapi karena itu untuk menyelamatkan diri saudara dalam kebaikan-kebaikan, ya sudah nggak apa-apa. Misalnya, ya ini contoh saja, ya saudara selama ini ngikutin pengajian-pengajian yang menghujat orang lain, yang bikin emosi saudara, membikin emosi hati saudara. Jadi saudara ikut pengajian, tapi pulang pengajian saudara marah tuh. Saudara marah pada seseorang, saudara emosi marah pada komunitas, saudara marah sama pemerintah, saudara marah sama golongan tertentu. Nah, kemarahan ini sebetulnya akan menghentikan energi saudara. Jadi kalau saudara kemudian bisnisnya nggak lancar, kemudian harapannya saudara itu juga nggak terwujud, bisa jadi sumbernya dari kemarahan saudara akibat saudara mengikuti pengajian yang dari pengajian itu mendengarkan saudara jadi marah. Nah, pada saat saudara menyadari, oh iya, jangan-jangan nih Pak Saiful bener nih. Kemudian saudara akan berhenti mengikuti pengajian itu. Berarti saudara kira-kira akan nggak enak nggak sama tetangga yang ngajak? Nggak enak nggak apalagi saudara kenal kiainya? Saudara kenal ustadznya, saudara nggak enak nggak? Pasti saudara akan nggak enak, nanti jangan-jangan tersinggung, jangan-jangan nanti saya dikucilkan dari jamaah ini. Ya silakan kalau saudara nggak enak, ya terus tuh bisnisnya nggak lancar terus. Ya, saudara tinggal pilih, mau bisnisnya lancar, membahagiakan keluarga, atau saudara tetap marah tapi menyenangkan ustadz ini, kiai ini, jamaah ini yang tidak menjamin hidup saudara. Karena menjamin itu Gusti Allah. Karena ke hati yang marah itu nanti hubungan dengan energi. Nah, rezekinya Allah itu hanya akan mengalir kepada orang yang hatinya tidak dipenuhi oleh kemarahan. Adanya apa? Kedamaian. Nah, saudara, ini contoh nih. Saya kasih contoh satu kali. Dan ini bisa contohnya yang lain-lain. Jadi saudara harus enak saja. Bahwa saudara punya kepentingan yang lebih baik kok untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi kalau saudara mau memutuskan dari situasi yang membuat tidak jelas, yang menghambat, ya itu apa? Saudara kasih tujuan saudara yang kira-kira yang lebih baik itu kemana? Saat saudara membuat keputusan yang jelas dan selaras dengan tujuan tertinggi Anda. Tujuan tertinggi itu apa? Tadi saudara,
Oh ya, kalau saya itu keluar dari jamaah yang bikin emosi saya terhadap orang lain, terhadap pemerintah, dan saya nanti bisnisnya akan lancar dan membahagiakan keluarga saya, ya mencukupi kebutuhan saya, karena rezeki itu hanya akan mengalir pada hati yang damai, itu namanya tujuan tertinggi saudara. Jadi pada saat saudara berniat untuk bisnisnya lancar dan juga membahagiakan keluarga, membahagiakan anak-anak, mencukupi kebutuhan saudara sendiri, itu namanya tujuan tertinggi. Dan tindakan ini ya akan secara otomatis mengirimkan energi yang kuat ke alam semesta, mengalirkan energi yang kuat, menghubungkan dengan berbagai potensi yang sudah disediakan oleh Allah. Jalur energi akan terbuka dan jalan saudara akan bercahaya dan memungkinkan saudara mendapatkan sinarnya dari Allah, dan saudara akan lebih mudah mengambil langkah-langkah berikutnya. Ini yang disebut hidayah, saudara. Jadi kejelasan itu akan menuntun saudara pada hidayah Allah. Jadi jangan ngomong hidayah, tapi saudara nggak tahu cara menjemput hidayah. Ya caranya gampang supaya saudara menjemput hidayah. Bikin jelas berbagai hal yang ingin saudara lakukan. Bikin jelas berbagai hal yang saudara rencanakan. Bikin jelas hati saudara. Biarkan cahaya Tuhan menyinari saudara karena kejelasan saudara. Ya, kejelasan hati saudara, tindakan saudara, perasaan saudara, pikiran saudara. Biarkan cahayanya Allah menyinari. Nah, pada saat sinarnya Allah menyinari ya hati Anda, tindakan saudara, perasaan saudara, disitulah pesan Allah datang, petunjuk Allah datang. Dilalah saudara kepingin pergi ke A, ke B, ke C, dan pergi itu adanya kebaikan-kebaikan. Itu kira-kira saudara, hidayah namanya.